Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat milenial semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu bersemangat. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadilah. Saya sekarang merupakan mahasiswa magister jurusan herbal di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Dan saya aktif di beberapa kegiatan dan juga saya concern di bidang herbal dan sains berbasis Al-Quran. Nah, teman-teman, dan sekarang kita semua bersiap untuk masuk ke dalam materi kita New Normal, New Progress. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Izinkan saya untuk menyapa semua sahabat milenial yang alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan kalian semua. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Seketika, tak terasa hangat yang kurasa. Seolah diselimuti dingin, sunyi, sepi, dan pilu. Pintu-pintu semua sudah tertutup. Roda kehidupan yang berputar di jalanan tampak lenggang, hampa, kosong. Mencari dan mencari, kemanakah langkah kaki akan kubawa? Banyak hikmah yang dapat diambil, mengajarkan berjaga lisan, mengajarkan hidup bersih, mengajarkan ikhtiar, mengajarkan berpikir dunia dan akhirat. Kini tinggal kata keluh kesah yang dirasa untuk menyambungkan kehidupan ini. Hanya terdengar bisikan hening yang melewati gendang telinga. Kini tinggal nafas yang menyesahkan. Dihadapkan buah si malakama, dan tak ada lagi tatapan mata yang indah. Ini bukan maksud memenjarakan kehidupan, hanya ujian bagi orang-orang beriman, walau pintu masjid musola telah tertutup. Ya Allah, yang Maha Kuasa atas segalanya, betapa banyak dosa yang kami perbuat, betapa banyak kehilapan yang kami lakukan. Mohon ampun atas segalanya, dan pintu taubatlah yang aku harapkan. Kembalilah, kembalilah, aku sangat rindu anak dan saudaraku berkumpul. Amin.
yang teman-teman rasakan saat pandemi ini melanda? Mungkin kita berpikir ini adalah hal yang mustahil. Di tempat nan jauh di sana yang sama sekali tidak masuk ke dalam nalar kita. Tiba-tiba semua berubah menjadi hening dan sepi. Kehangatan dan keramaian berubah menjadi sebuah kehampaan. Dulunya kita dengan bebas dapat bersama dengan siapapun, dengan orang-orang tersayang, dengan kedua orang tercinta, mungkin juga dengan pasangan, dan juga mungkin dengan para sahabat. Tapi pandemi ini memaksa kita untuk membentangkan tembok yang begitu kokoh. Apalagi pada saat itu, pada saat new normal belum dimulai. Tapi kini meski telah ada kelonggaran, kita tetap hidup di dalam ketakutan. Kita tetap hidup di dalam tekanan. Kita tetap hidup di dalam sebuah ketidakpastian. Seperti bertarung dengan musuh yang tidak terlihat sama sekali, dan kita pun tidak tahu ada di mana. Kita hanya dapat berusaha dan berdoa, tapi kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak dapat mengontrol apa yang dapat kita peroleh, apa yang dapat kita rasakan, apa yang akan tertimpa kepada kita. Itu semua memang di luar kuasa kita. Kita hanya dapat berpasrah pada Sang Pencipta. Tidakkah kita semua menyadari bahwa ini adalah keinginan Tuhan untuk mendekatkan kita kepadanya? Bermawas diri bahwa kita tidak bisa apa-apa dan tidak mampu melakukan apapun tanpa kuasanya. Meski ada di zona merah, namun dalam perlindungannya kita terlindungi. Namun dalam tempat aman, dalam perlindungan yang begitu kokoh, tapi tetap saja bisa terkena jika memang sudah dalam takdirnya. Ah, manusia, kita memang terlalu lemah. Kita hanya hambanya. Dalam keadaan seperti ini, rasanya kalut, bingung, penuh ketidakpastian. Entah apa yang bisa kita lakukan. Beribu rencana begitu mudah untuk diluluhlantakkan. Berjuta keinginan pun menjadi terhambat. Apa? Lalu kita bisa apa? Sahabat, bagaimana cara kita menyikapinya? Tony Robbins, seorang pakar self-upgrading, mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan suatu masalah, terdapat dua pilihan. Kita menganggapnya sebagai tantangan atau ancaman. Dan yang terpenting itu bukan apa yang terjadi kepada kita, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Apakah kita memilih untuk bangkit dan mencari sebuah peluang? Apakah kita cukup berani untuk menantang diri kita? Apakah kita cukup yakin bahwa Tuhan begitu Maha Kasih pada kita dan memberikan kita sejuta potensi yang dapat kita kembangkan? Atau kita terus memilih untuk meratapi dan memilih untuk bersedih dan mempertanyakan, kenapa? Kenapa harus seperti ini? Hey, hidup cuma sekali. Kamu yakin akan memilih untuk bersedih? Dan pada nyatanya, kita akan terus bergerak, terpantik, berkembang,
dan menjadi lebih baik apabila kita berada dalam kondisi yang membuat kita harus melakukan perubahan, bukan menjadi stagnan, bukan menjadi pecundang. Dan pada nyatanya, pada tiap-tiap peradaban justru mencapai kejayaan ketika mereka sedang dalam keadaan terpuruk. Sebuah negara biasanya menjadi stagnan ketika mereka telah maju, tetapi mereka akan terus berusaha ketika mereka sedang berkembang. Begitupun dengan kita. Ketika kita sudah merasakan sebuah kenikmatan, sebuah rasa aman, kita tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi dengan tantangan, dengan rintangan, dengan adanya new normal ini, menjadi new challenge untuk kita meraih new progress. Ada sebuah hal menarik yang saya dapatkan ketika saya membaca buku branding dan marketing. Jujur saja saya lupa judul bukunya apa, namun begitu berkesan bagi saya. Ya, waktu itu saya membaca e-book dan di situ dinyatakan bahwa ada seorang sales manager. Dia awalnya hanya pegawai biasa yang tidak dianggap sebelah mata. Namun dia berusaha untuk belajar dan terus belajar karena dia selalu diremehkan oleh atasannya. Kemudian dia terus mengasah kemampuannya, mencari mentor, belajar mandiri, dan tentu saja membangun habit positif dan juga langsung praktik mengenai apa yang telah dia pelajari. Dan pada akhirnya ketika 10 tahun kemudian dia mencapai puncak titik tertingginya, lalu dia kembali kepada mentornya setelah 10 tahun. Tapi dalam bulan-bulan terakhir dia menyatakan bahwa pendapatannya tidak sebagus dulu, karirnya tidak sebagus dulu, dan bonusnya pun tidak seperti dulu. Dia bertanya, ada apa? Ada apa denganku? Mentornya bertanya kembali, apakah kamu masih menjaga kebiasaan yang masih kamu jalankan ketika kamu berada di posisi tidak senyaman sekarang? Dan dia pun menyadari bahwa dia meninggalkan kebiasaan itu karena telah merasa cukup, telah merasa di atas, telah merasa puas, telah merasa nyaman dengan apa yang dia dapatkan, dan akhirnya dia mengalami stagnansi dan bahkan penurunan. Skill itu sama seperti otot yang selalu harus diasah, sama seperti badan yang harus selalu dibersihkan, dan sama seperti gigi yang harus selalu digosok, dan sama seperti perut yang harus selalu diisi. Ketika digunakan akan kosong kembali, ketika digunakan akan kosong kembali. Jadi tetap harus diisi, jangan hanya dipakai, tapi juga dikembangkan, dan tetap dikembangkan secara berkala. Mungkin filosofi ini sudah tidak asing ya di telinga kita. Namun saya pun masih belajar dalam menerapkannya. Memang betul, mengamalkan ilmu adalah hal yang tersulit. Tetapi tidak ada salahnya kan untuk kita sama-sama belajar. Karena pada sejatinya setiap manusia memiliki sebuah kecenderungan atau fitrah untuk bersandar. Tetapi pada siapa kita bersandar? Apakah pada sesama makhluk yang juga rapuh? Apakah pada Sang Maha Kuasa? Ya kawan, saya pun merasakannya. Ketika kita salah dalam bersandar, hidup bagaikan diombang-ambing dalam sebuah ketidakjelasan. Tapi ketika kita bersandar pada bahu yang tepat, pada zat yang maha kuat, pada zat yang maha kokoh, rasakanlah akan muncul kekuatan yang tidak kita duga sebelumnya. Menurut beberapa pakar yang menggeluti psikologi dan juga upgrading skill dan juga career building, ada beberapa skill yang dicari oleh industri untuk kita sekarang. Di antaranya kreativitas, kemampuan persuasi, kolaborasi,
adaptasi, dan juga kecerdasan emosional. Dan juga ada beberapa pekerjaan yang sering dicari untuk saat ini. Dan intinya itu lebih ke ranah digital dan juga lebih ke arah creative skill seperti artificial intelligence, business analysis, scientific computing, UX design, dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sebetulnya bisa kamu kerjakan dari rumah. Di masa sekarang, bukan waktunya lagi kita untuk mengeluh dan mempertanyakan keadaan, dan juga malah menggunakan kesempatan kita untuk bermedia sosial maupun berkehidupan di era digital dengan hal-hal yang unfaedah, tetapi itu menjadi potensi yang sangat besar buat kita. Ada ilmu yang menarik yang aku dapatkan dari podcastnya Pak Helmiah ya. Jadi ternyata di dunia sekarang ini kita nggak boleh egois loh. Ini gue, ya udah gue kayak gini. Ternyata tidak seperti itu. Kita harus belajar beradaptasi, seperti bunglon. Hey, bukan berarti munafik ya, tapi hanya beradaptasi secara apa yang tampak dari luar. Tetapi kita tetap mempunyai jati diri dan nilai-nilai pribadi. Ternyata ketika kita memperkecil range perbedaan kita dengan orang yang kita ajak bicara, itu akan mempermudah dalam kehidupan kita, baik itu karir maupun hubungan personal lainnya. Baiknya kita mencari tahu apa yang dia sukai, dia seperti apa, dan juga hal-hal apa saja sih yang kira-kira ingin dia bicarakan. Jangan sampai nih kita hanya membicarakan diri kita pribadi tanpa memperdulikan apakah dia nyaman atau tidak berbicara dengan kita. Ada cerita menarik. Temanku ada yang lolos menjadi HRD dalam sebuah perusahaan cuma karena apa? Mereka sama-sama suka India alias Bollywood. Terdengar sepele bukan? Tapi itu nyata loh. Kalian merasakan tidak sih kalau kalian berbicara dengan orang yang akrab atau kalian sudah merasa nyaman dengan seseorang, kalian akan lebih mudah untuk memperlakukannya ya lebih manusiawi lah, dan pemakluman kalian pun akan lebih besar dibandingkan jika kalian tidak nyaman dengan seseorang. Betul atau tidak? Nah, makanya perbanyaklah kenyamanan dari orang lain terhadapmu. Ya, dengan menyesuaikan diri tadi. Aku pun masih belajar. Yuk sama-sama kita kembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sukses ada di tanganmu. Sukses ada karena kamu, usahamu, dan juga izin Tuhan terhadap apa yang telah kamu usahakan. Lalu, untuk tren di dunia profesional sekarang seperti apa sih? Seperti yang kita tahu, sekarang lebih mengarah ke arah digital, terutama setelah corona ini. Kalian merasakan tidak sih? Banyak sekali kemudahan yang kita rasakan melalui dunia digital. Nah, untuk itu sangat perlu untuk kita beradaptasi. Dan juga dunia digital ini memungkinkan semua orang memiliki peluang yang sama atau terjadinya demokratisasi ekonomi. Seperti misalnya armada pengantaran yang dulunya hanya dapat dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing yang memang memiliki modal besar, atau tempat makan yang memang sudah skalanya internasional. Tetapi sekarang dengan aplikasi atau platform digital di dunia kuliner atau pengantaran, misalkan Grab ataupun Gojek, membuka peluang sebesar-besarnya untuk siapapun membuka usaha dan menikmati makanan dari mana saja hanya dengan satu tombol pencetatan saja. Meskipun masih ada pro kontra, apakah ini merupakan sebuah kapitalisasi dari ekonomi itu sendiri ataukah memang sebuah misi kemanusiaan yang berujung pada bonafit? Daripada mikirin hal-hal yang berbau-bau kontradiktif,
lebih baik kita lihat sisi positifnya saja dan belajar dari sana. Betul tidak? Bagi kita seorang muslim, kita tidak diperintahkan untuk menjadi sebuah lilin yang menerangi tetapi terbakar. Namun kita disuruh untuk menjadi sebuah pohon yang kuat akarnya, yang tinggi rantingnya, dan berbuah sepanjang musim. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya setiap musim dengan seizin rohnya." Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya.